يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله ingin tahu seperti apa di sana. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Duta Besar RI untuk Suriname, Pak Julang Pujianto. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Beliau juga hadir dengan beberapa timnya untuk segera memulai acara ini. Monggo Pak Julang untuk kami serahkan waktunya. Terima kasih atas persiapan yang luar biasa. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fadian atas waktu yang diberikan kepada kami. Merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa berbagi informasi dengan para jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang kami hormati, merupakan satu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi informasi tentang Suriname ya. Pada pagi ini kami nanti akan menyampaikan satu informasi secara sekilas tentang Suriname, dan bersama kami juga hadir bersama kami yang dekat dengan kami adalah Ibu Yudit yang membantu kami dalam konteks persiapan ini, dan nanti ada warga negara Suriname keturunan Jawa yang juga hadir di sini bergabung di acara ini. Nanti barangkali Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan atau beliau nanti juga kami persilahkan untuk dapat menyampaikan informasi secara singkat kemudian dilanjutkan tanya jawab. Kalau boleh dimulai, kami akan menyampaikan sedikit informasi melalui presentasi sebagai panduan saja. Bapak Ibu sekalian, ini jembatan Suriname ya, kami akan menyampaikan tentang Suriname secara singkat. Ini jembatan Suriname, salah satu ikon kota Paramaribo. Selanjutnya Bu Yudit. Suriname ini merupakan negara yang terletak di benua Amerika Selatan ya. Jadi jangan keliru Bapak Ibu. Jadi kalau melihat peta ini, Suriname itu terletak di benua Amerika Selatan dan Karibia. Nah, connectivity dari Indonesia ke Suriname itu yang paling simpel saat ini adalah dari Jakarta ke Amsterdam di Belanda, dan kemudian dari Amsterdam langsung ke Suriname. Jadi itu sangat simpel, walaupun jauh sangat simpel, penerbangan bisa kurang lebih sampai 34 jam. Nah ini letaknya di Amerika Selatan, itu berbatasan di sebelah timur adalah French Guiana, di sebelah baratnya adalah Guyana, sebelah selatan Brazil, dan sebelah utara Lautan Atlantik ya. Jadi di situ letak Suriname, dan selanjutnya Suriname ini luas wilayahnya seperti Pulau Jawa, kurang lebih seluas Pulau Jawa. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, Suriname ini saat ini merupakan pemerintahan yang baru ya, hasil pemilu 25 Mei tahun 2020 yang lalu, dan yang menang adalah partai oposisi ketika itu. Nah, presidennya saat ini adalah Presiden Chandrika Persad Santokhi. Ibu kota Suriname adalah Paramaribo.
merdeka 25 November tahun 1945. Luas wilayah kurang lebih 163.820 km persegi, kurang lebih bandingannya atau padanannya seluas Pulau Jawa. Kemudian penduduk ini kurang lebih 541.000 jiwa, data sensus 2012, sedangkan data 2019 568.000. Ada pertumbuhan tapi juga tidak begitu besar. Bahasa resmi adalah bahasa Belanda. Kemudian ada bahasa Senanan Tongo, itu bahasa lingua franca ya, bahasa pengantar di antara kelompok etnis atau kelompok di antara bangsa Suriname sendiri. Kemudian ada bahasa Jawa, bahasa Hindi, dan kemudian bahasa Inggris juga menjadi bahasa percakapan mereka yang mereka bisa berbahasa Inggris. Mata uangnya dolar Suriname saat ini 1 US dollar kurang lebih 14,02 Suriname dolar. Iklim tropis dengan suhu rata-rata 27,8 derajat Celcius seperti kita di Indonesia. Seperti kita. Terus kemudian ekspor utama mereka adalah minyak mentah, emas, kayu, udang, ikan, beras, dan pisang. Sedangkan impor ya produk makanan, peralatan modal, bahan bakar, bahan makanan, kapas, barang keperluan konsumen, dan seterusnya. GDP yaitu 3,4 miliar, yaitu gross domestic product, produknya itu 3,4 miliar, sedangkan GDP per kapita atau pendapatan individu rata-rata itu 5.740 dolar pada saat ini. Sebelumnya sempat tinggi. Nah, ini di gambar ini ada gambar istana, Pak, yang ada benderanya itu gambar istana. Nah, itu istana presidennya seperti itu. Itu juga peninggalan zaman Belanda tentunya. Kemudian di bawahnya itu contoh satu perumahan di Paramaribo ya. Jadi satu komplek perumahan di Paramaribo. Dan modelnya seperti itu. Jadi model kota Eropa abad 17-18 seperti itu. Jadi itu yang ininya. Dan Paramaribo merupakan kota heritage ya, UNESCO heritage. Jadi dideklarasikan oleh UNESCO, dinyatakan sebagai kota warisan budaya dunia. Lanjut. Tadi saya sebutkan bahwa pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan baru, yaitu Pak Santoki sebagai presiden, Pak Roni Bruswik wakil presiden, merupakan hasil pemilu 25 Mei 2020. Dan di sini sejumlah masyarakat Jawa ada yang menjadi menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Bapak Bronto Somoharjo. Kemudian ada sejumlah orang Jawa juga yang menjadi anggota parlemen, yang ada 3 yang dari partai Reform Party ya, Partai Reform itu VHP yang saat ini berkuasa. Kemudian ada 3 dari Partai NDP, itu Partai Nasional juga yang itu pemerintahan yang lalu itu NDP. Terus kemudian ada yang dari Percaya Luhur, ini Partai Komunitas Masyarakat Jawa. Itu Percaya Luhur, itu ada 1 partai yang menjadi anggota parlemen. Pemerintahan sekarang ini merupakan koalisi antara VHP, APOP, NPS, dan Percaya Luhur. Jadi koalisi dari 4 partai di parlemen. Kemudian komposisi penduduk, Suriname ini terdiri dari 6 kelompok penduduk terbesar di Suriname yang berdasarkan etnis data, yaitu ada kelompok Hindustani, yaitu yang ada gambar ini berdua itu Pak Presiden Santoki beserta istri, itu dari etnik Hindustani. Nah, itu salah satu kelompok etnik yang besar juga. Kemudian dari kelompok Marun ini yang berdiri itu, contohnya yang berdiri itu Marun itu kelompok masyarakat kulit hitam yang dulu pada masa masih zaman perbudakan datangkan ke Suriname, kemudian mereka melakukan perlawanan terhadap maskapai perkebunan ya, dan mereka lari ke pedalaman Suriname, menjadi satu kelompok Merun yang besarnya juga kurang lebih sekitar 22%.
Kemudian ada masyarakat Kriol. Masyarakat Kriol itu juga masyarakat kulit hitam, tapi bukan yang tinggal di hutan, tapi yang ada di perkotaan itu Kriol. Kemudian ada masyarakat Jawa. Ini salah satu gambaran masyarakat Jawa yang ikut pawai ketika hari kemerdekaan. Nah, ini mereka ada yang pakai batik, ada yang pakai inilah itu salah satu identitas masyarakat Jawa. Kemudian ada masyarakat Amerindian. Masyarakat Amerindian ini merupakan masyarakat yang penduduk asli Suriname sebelum bangsa Eropa datang, sebelum bangsa-bangsa yang lain datang. Ini asli. Nah, ini kurang lebih kurang dari 5% ya penduduk Amerindian ini, tapi merupakan satu elemen penting juga dari bangsa Suriname. Kemudian ada yang campuran, yaitu ada yang orang Eropa, orang Belanda, orang Eropa, dan kemudian ada juga orang Brasil, orang Yahudi juga ada di sini. Jadi sangat multi etnik bangsa Suriname ini. Kemudian kelompok agama terbesar di Suriname di sini tentu Kristen, itu kurang lebih 48%. Kemudian Hindu kurang lebih 22,3%. Muslim kurang lebih 14% atau 13,9%. Nah, ini gambar ini merupakan contoh-contoh perwakilan ya, representasi kelompok agama tadi. Yang sebelah kiri yang di bawah data itu Masjid Ahmadiyah ya di sebelah sana. Kemudian yang sebelahnya itu adalah yang berdekatan itu adalah sinagog, jadi tempat peribadahan orang Yahudi. Kemudian ada gereja katedral yang merupakan gerejanya Kristen Katolik. Kemudian di sebelah kanannya adalah gereja Kristen Protestan, ini di daerah di provinsi Koroni ya, di distrik Koroni. Kemudian di bawah ini Mandir, yaitu tempelnya orang Hindu, orang yang beragama Hindu. Jadi keturunan Hindustani, tempelnya seperti itu. Kemudian saat ini Suriname juga seperti halnya dengan negara-negara lain masih menghadapi pandemi COVID-19. Data per 16 April tempo hari kasus positif COVID untuk 19 ya, untuk Suriname itu 9.496. Kemudian kasus pasien yang meninggal 187. Kasus pasien sembuh 8.779. Dan saat ini jumlah warga yang telah divaksin dosis pertama ya dengan AstraZeneca itu 34.630. Nah, di sini AstraZeneca ini pemerintah Suriname ini mendapatkan vaksin melalui mekanisme COVAX ya, COVAX Facility, yang itu AstraZeneca. Dan juga dia mendapat juga Suriname juga mendapatkan bantuan dari India dan juga Barbados pengadaan vaksinnya. Protokol kesehatan tentu seperti halnya di negara-negara lainnya, penerapan jam malam ya, curfew. Nah, saat ini sedang dilakukan jam malam, Pak. Jadi weekend ini kami tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Jadi dari Jumat malam sampai Senin pagi itu nanti berada di rumah. Makanya kami juga di sini yang nanti saudara dari Suriname nanti dari rumah beliau sendiri. Kemudian Mohana ini maksudnya apa? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, ini istilah bahasa Suriname. Kemudian larangan berkumpul, saat ini boleh berkumpul maksimum 5 orang untuk partai, tapi tetap menjaga jarak. Ini kalau untuk acara keagamaan 10 orang, terbatas pada 10 orang, dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Kemudian penutupan sektor usaha yang syarat kontak langsung, jadi seperti salon, kasino, nah itu ditutup ya, tapi sempat dibuka. Nah sekarang ini lebih karena gelombang ketiga sudah mulai dialami Suriname, Pak. Jadi pemerintah Suriname telah memastikan atau menyatakan ada gelombang ketiga. Nah mulai 2 minggu ini, weekend ini sama weekend ke depan itu sudah lockdown total, dan juga dilakukan pembatasan penggunaan transportasi udara, pengetatan perbatasan. Nah, di sini mengenai larangan terbang ini juga telah menyebabkan beberapa
setelah beberapa bulan ya, pada dasarnya sejak Maret 2020, nah itu sudah mulai larangan terbang, membuat banyak orang terlantar. Dan ini juga dapat saya informasikan ada kolega kami, staf di KBRI Paramaribo yang seharusnya sudah kembali selesai tugas kembali ke Jakarta pada bulan Februari, tapi sampai saat ini belum bisa kembali ke sana karena memang penerbangannya tertutup. Dan juga setelah ada dibuka oleh pemerintah Suriname, ganti pemerintah Belanda yang melarang penerbangan dari Amerika Selatan termasuk dari Suriname, sehingga beliau bersama keluarga terpaksa harus tetap di Paramaribo sampai, kita belum tahu sampai kapan, tapi setiap bulan atau setiap minggu larangan itu diperpanjang, sehingga kita belum tahu pasti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat beliau bisa kembali. Kemudian kami akan ceritakan sedikit tentang hubungan bilateral Indonesia dengan Suriname, sekedar untuk pengetahuan Bapak Ibu semua, bahwa sebelum Suriname merdeka pada tahun 1975, pemerintah Indonesia telah membuka kantor perwakilan pada tingkat komisariat dikepalai oleh Komisaris Jenderal. Nah, ketika itu Suriname masih di bawah pemerintahan Belanda ya. Pemerintah Indonesia membuka komisariat karena ketika itu tentu menganggap warga negara keturunan Jawa yang berada di Suriname merupakan bagian dari bangsa Indonesia ya. Maka kita buka komisariat untuk mengurusi kepentingan Indonesia di sini. Dan juga kantor komisariat ini ditutup pada tahun 1958 akibat merenggangnya atau meruncingnya memburuknya hubungan Indonesia dengan Belanda karena masalah Irian Jaya ya. Ketika itu sempat ditutup. Kemudian pada Agustus 1964, perwakilan Indonesia di tingkat konsul jenderal dibuka dengan dikepalai oleh konsul jenderal, itu 1964 ya. Masih ketika itu Suriname masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1975, Suriname memperoleh kemerdekaan, dan sejak itu pemerintah Republik Indonesia membuka kedutaan besar Republik Indonesia di Paramaribo, jadi melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah Suriname yang merdeka dan membuka kedutaan besar di Paramaribo. Kemudian pada 15 Mei 2020 KBRI Paramaribo diakreditasikan merangkap untuk Republik Kooperatif Guyana, yaitu negara sebelah timur ya, tetangga sebelah barat dari Suriname. Kemudian juga di wilayah Karibia ini itu ada organisasi regional yang disebut Caribbean Community, yaitu Duta Besar RI untuk Paramaribo juga diakreditasikan untuk organisasi itu sejak Mei 2018. Kami sebagai Duta Besar RI yang kedua yang diakreditasikan ke CARICOM. Sebelumnya adalah Bapak Duta Besar Dominikus Supratikto yang sudah selesai bertugas dan kami gantikan, itu menjadi plenipotentiary representatif Republik Indonesia untuk CARICOM. Nah, misi KBRI Paramaribo pada dasarnya adalah mengembangkan hubungan bilateral dengan Suriname di bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, dan juga melaksanakan perlindungan warga negara Republik Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Paramaribo jika ada. Nah, dalam hal ini hubungan politik ya, hubungan pada tataran politik antara Indonesia dengan Suriname itu sangat baik ya, sangat baik dan saling mendukung pada kerjasama dukungan suara di fora internasional. Jadi misalnya Indonesia mencalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2 tahun yang lalu, itu pemerintah Suriname mendukung pencalonan Indonesia, dan juga pada pencalonan yang lain pada anggota Dewan HAM dan lain sebagainya. Kita biasanya saling memberikan dukungan, jadi saling mendukung. Kita quid pro quo, jadi kalau Suriname mendukung di Dewan HAM, Indonesia bisa mendukung di Suriname di ECOSOC misalnya, seperti itu. Kemudian juga ada kegiatan saling kunjung antara delegasi kedua negara. Nah, pada tahun 2019 itu ada kunjungan, di foto ini adalah kunjungan delegasi
kunjungan muhibah ya, delegasi DPR RI ke Paramaribo. Itu yang dipimpin oleh Bapak Utut Adianto. Di situ juga ada Ibu Vanda Sarundayang, putrinya Bapak Dubes RI di Filipina yang baru saja wafat. Kemudian juga anggota delegasi yang lain, itu tahun 2019. Kemudian ada mekanisme reguler, mekanisme komunikasi bilateral secara reguler antara Indonesia dan Suriname yang kita sebut sebagai sidang komisi bersama atau dalam bahasa Inggrisnya the Sixth Joint Commission Meeting ya, the Joint Commission Meeting. Nah, belum lama ini diadakan sidang komisi bersama ke-6 Indonesia Suriname pada 9 April 2021 yang lalu. Nah, itu di situ membahas tentang hubungan bilateral kedua negara baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kemudian pengembangan hubungan bilateral di bidang ekonomi. Nah, ini secara sekilas ini data perdagangan ya. Total perdagangan pada tahun 2019 itu 9.249 US dollar. Mengalami peningkatan dibanding 16, 17 maupun 18. Tapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar, hampir 4 juta penurunannya. Itu ya karena pandemi COVID. Jadi pandemi COVID ini sangat mempengaruhi perdagangan kedua negara. Kemudian juga naiknya mata uang dolar di Suriname ini juga mempengaruhi daya beli, mempengaruhi import Suriname dari Indonesia. Jadi mengalami penurunan di tahun 2020. Tapi volume perdagangan Indonesia Suriname ini masih sangat kecil dibandingkan dengan volume perdagangan Suriname dengan dunia. Jadi kurang lebih 0,30%, artinya bahwa itu masih banyak peluang yang perlu ditingkatkan dan ini adalah tugas kami tentunya KBRI untuk bisa mempromosikan perdagangan kedua negara. Kemudian juga ekspor produk Indonesia ke Suriname antara lain tekstil, garmen, furniture, obat-obatan herbal, alas kaki, makanan, minuman, bumbu masak, rempah-rempah dan seterusnya. Dan juga kita adakan untuk promosi itu ada Indofair ya. Indofair itu adalah kegiatan pameran dagang ya, pada dasarnya pameran dagang, festival dagang yang khusus memperdagangkan produk-produk Indonesia itu tiap tahun diadakan. Tapi terakhir adalah tahun 2019, itu Indofair 2019 itu yang terakhir, karena tahun 2020 kita tidak bisa menyelenggarakan karena pandemi COVID, dan juga tahun 2021 ini kita masih belum bisa menyelenggarakan karena pandemi COVID belum selesai, dan juga dari aspek anggaran secara nasional kita fokuskan untuk menangani pandemik di Indonesia. Kemudian ada juga Indonesia Latin American Caribbean Business Forum, ini yang kita adakan secara virtual pada 9-11 November 2020 yang lalu. Sebelumnya secara langsung ya, itu pada tahun 2019 kita selalu mengundang pengusaha Suriname untuk hadir di Indonesia. Itu upaya-upaya kita meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan. Kemudian bidang wisata, sosial budaya, bidang wisata ini belum banyak ya, kunjungan wisatawan Suriname ke Indonesia ini belum banyak. Untuk tahun 2017 itu 325 orang, tahun 2018 kurang lebih 341 orang, tahun 2019 353 orang. Sebenarnya dari kecenderungannya itu naik. Dan ada satu kegiatan wisata di sini yang kita kemas dalam bentuk family pilgrimage trip, yaitu satu upaya kunjungan warga negara Suriname ke Indonesia. Kunjungan tidak hanya berwisata tapi juga budaya, sosial budaya untuk mencari leluhurnya. Jadi ini ada satu upaya waktu itu warga Suriname berketurunan Jawa untuk mencari nenek moyang mereka, yaitu Mbah Wongso yang di desa di kota Kulon Progo. Nah itu ketemu. Jadi sejauh data-datanya lengkap itu bisa ketemu. Tapi kalau datanya kurang lengkap memang tidak mudah. Nah ini salah satu bentuk promosi pariwisata, tapi pada yang sama juga satu
kunjungan budaya, sosial budaya dari warga negara Indonesia ke Suriname. Tapi jumlah wisatawan masih sangat terbatas tentunya. Ini juga dibanding wisatawan kunjungan wisatawan Suriname ke luar negeri itu sangat kecil, karena kunjungan warga negara Suriname ke luar negeri itu secara keseluruhan per tahun kurang lebih 300.000 sampai 400.000. Jadi kalau hanya 353 orang yang ke Indonesia itu artinya sangat sedikit, dan itu masih bisa ditingkatkan dan potensinya ada. Hanya memang pandemi ini sekali lagi memang sangat menjadi disruption bagi penyelenggaraan atau peningkatan kunjungan wisata. Nah, selanjutnya datangnya orang Jawa ke Suriname sejarahnya itu adalah dimulai pada tahun 1890. Nah, ini gambar-gambar dari kedatangan orang Jawa ketika itu. Ada yang naik kapal ya, memang naik kapal semuanya, belum ada pesawat terbang ketika itu. Jadi dimulai dari tahun 1890 dan kedatangan orang Jawa pada 9 Agustus 1890 itu diperingati setiap tahun sebagai tahun imigrasi Jawa. Jadi setiap tahun diperingati untuk melakukan peringatan kedatangan masyarakat Jawa. Nah, pengiriman orang Jawa ke Suriname berlangsung selama 49 tahun antara tahun 1890 sampai dengan 1939 dengan jumlah total pada periode itu kurang lebih 32.962 orang. Ini data catatan yang ada. Nah, ini merupakan sejarahnya itu, dan ada pada suatu masa sejak Indonesia merdeka itu ada yang mereka yang kembali ke Indonesia itu kurang lebih datanya 1.000 kepala keluarga kalau tidak salah, itu pada tahun 1951. Nah, itu mereka mendapatkan tempat pemukiman di Tonggar, Sumatera Barat ya, di daerah Sumatera Barat, dan namanya Tonggar atau Palimanan ya, di Tonggar. Nah, itu mereka mendapat tanah untuk tinggal di sana. Nah, itu jadi tempat ada yang kembali ke sana. Tapi selebihnya mereka menjadi bagian dari bangsa Suriname, dan sampai sekarang itu merupakan bagian yang penting bagi bangsa Suriname secara keseluruhan. Ini juga foto-foto yang lain, contoh-contoh yang ini adalah pabrik gula ya. Ini pabrik gula Meirenburg, yaitu industri gula di sana dan perkebunannya. Nah, ini dulu di tempat masyarakat Jawa ya yang bekerja di sini. Nah, itu mereka sedang di perkebunan, dan contoh di rumah itu, rumah bawah itu contoh tempat tinggal mereka ketika bekerja, mendapatkan barak seperti itu. Salah satu modelnya seperti itu. Nah, kemudian gambar yang paling kanan ini merupakan monumen kedatangan masyarakat Jawa di Marienburg, di pabrik gula itu. Jadi ini pada tahun 9 Agustus 1890 ini diperingati, didirikan monumen di dekat lokasi pabrik gula itu. Kemudian juga ada satu organisasi masyarakat Jawa namanya VHJI, itu yang menghimpun organisasi masyarakat Jawa non-profit yang untuk nasional. Nah, itu ada Sana Budaya, ini ada gedung Sana Budaya yang di tengah itu, ini adalah gedung pertemuan mereka, gedung tempat pertunjukan seni, dan Indofair juga dilaksanakan di sini. Nah, itu gedung ini merupakan bantuan dari Presiden Soeharto ketika beliau berkunjung ke Suriname pada tahun 1995 kalau tidak salah ya, sekitar itu. Lah, itu merupakan bantuan dari Presiden Soeharto untuk komunitas Jawa di Suriname. Sedangkan di sebelah kanan ini gunungan, ini adalah monumen di depan Sana Budaya ini untuk melakukan peringatan setiap tahun. Duta Besar RI juga diundang untuk meletakkan karangan bunga di monumen ini, Pak. Kemudian di foto di tengah yang bagian bawah itu Taman Rejo, itu adalah satu daerah namanya Taman Rejo yang cukup baik daerahnya, jalannya halus. Ini jalan yang menuju ke Fren Guyana ya, yang sebelah timur, jadi termasuk highway. Nah, itu ada satu area Taman Rejo, di situ banyak pemukiman masyarakat Jawa dan juga tentu masyarakat yang lain, tapi namanya Taman Rejo. Dan di sini banyak
distrik atau daerah-daerah yang dengan nama Jawa, yaitu misalnya Taman Rejo, Taman Sari, Purwodadi, Kuwarasan, Kampung Baru, banyak Pak. Jadi ini bisa dikunjungi Bapak Ibu kalau sempat berkunjung ke Suriname, nanti insya Allah kami pandu untuk mengunjungi daerah-daerah itu, mengenal daerah-daerah pemukiman masyarakat Jawa. Ada Desa Purwodadi dan seterusnya. Nah ini contoh di paling kanan ini, mereka nama-nama jalan juga kadang-kadang banyak yang menggunakan nama-nama Indonesia. Nama inilah, ini ada Indonesian Weg, itu maksudnya jalan Indonesia. Terus kemudian ada pisang kapok, mungkin maksudnya ini pisang kepok kalau kita di sebagian di masyarakat Jawa nyebutnya pisang kepok. Nah ditulisnya pisang kapok Weg dan Indonesian Weg. Nah ini kawan-kawan KBRI yang ketika itu melakukan kunjungan ke daerah situ ambil foto di bawah ini. Jadi banyak nama jalan di sini yang juga memberikan nama Sidodadi, misalnya Sidodadi Weg dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Kemudian Kedutaan Besar Republik Indonesia juga membantu pengembangan budaya Indonesia, promosi budaya Indonesia maupun pelestarian budaya Jawa. Nah ini salah satu kegiatannya ya. Jadi wayang ini di sini juga masih ada sejumlah dalang yang memainkan wayang kulit. Nah ini contohnya ini Pak Dalang Sabto ya, itu pertunjukan wayang. Kemudian Jaran Kepang, ini Jaran Kepang yang asli Suriname yang mereka melestarikan terus dari waktu ke waktu, itu pertunjukannya. Kemudian ada pencak silat juga. Terus kemudian ini yang sebelah kanan ini reok ya. Reoknya itu mungkin memang tidak seperti di reok Ponorogo, jadi dadak meraknya tidak terbuat dari merak. Mungkin pada waktunya juga KBRI akan mengupayakan untuk disediakan dadak merak asli yang dari Ponorogo nanti insya Allah, mudah-mudahan. Nah di tengah ini bawah itu kunjungan Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Suriname dan sempat mampir di Sana Budaya tadi. Lah ini di bawahnya itu dekatnya itu gamelan Suriname Pak. Jadi gamelan Suriname ini sedikit agak beda dengan gamelan Jawa yang konsep lengkapnya, tapi pada dasarnya ini juga kembangan dari gamelan Jawa ini sekarang menjadi gamelan Suriname seperti itu. Kemudian ada juga kegiatan lain, misalnya di sini kegiatan bersih deso, kegiatan bodo kupat, kegiatan itu ada juga. Nah ini yang gambar sebelah kiri itu salah satu contoh kegiatan bodo kupat Pak, di satu daerah di luar Paramaribo ya, tapi mereka ada masyarakat Jawa dan mereka tiap tahun mengadakan semacam festival begitu, mereka sebut bodo kupat. Lah itu seringkali Kedutaan Besar Republik Indonesia juga diundang untuk menghadiri acara-acara seperti oleh masyarakat itu. Dan pada saat ini 2 tahun ini sudah tidak diselenggarakan ya, tahun 2020 sama 2019 tidak diselenggarakan karena pandemi. Kemudian sebelah kanan ini Pak Didi Kempot. Nah ini sangat populer sekali Pak Didi Kempot ini di Suriname. Ini ketika beliau adakan konser tahun 2018. Nah ini sebelah ininya Presiden Bouterse ketika memberikan penghargaan kepada Pak Didi Kempot. Jadi Pak Didi Kempot ini merupakan satu figur yang sangat populer di Suriname dan dicintai. Maka ketika beliau wafat, ketika itu masyarakat Suriname merasa kaget ya, dan setengah tidak percaya kalau Pak Didi Kempot itu meninggal dunia. Jadi Pak Didi Kempot merupakan tokoh yang ini. Kemudian bentuk budaya yang lain juga, misalnya ada di sini banyak warung, Pak, namanya warung warung itu istilah mereka warung ya. Jadi satu restoran kecil itu warung. Nah ini salah satu contoh menunya, yaitu ada nasi rames, bami mix picel, maksudnya pecel mungkin ya, bami, nasi, tahu lontong dan seterusnya, itu mereka masih pertahankan itu. Ada soto. Nah soto ini sangat terkenal di sini. Terus kemudian di sebelah kanan foto atas, nah ini salah satu bentuk kendurian. Mereka juga ada sebagian masyarakat yang masih melestarikan kenduri. Kemudian di bawah itu adalah nasi berkat.
Mereka menyebutnya nasi berkat, dan nasi berkat ini hampir di setiap warung Indonesia menu nasi berkat ini ada. Dan ini tidak disukai oleh semua etnik. Jadi tidak hanya masyarakat Jawa, tapi juga masyarakat Kreol, masyarakat Merun, masyarakat Hindustani itu juga menyukai makanan ini, nasi berkat. Jadi kayak nasi rames, sebenarnya kayak nasi rames itu. Ini salah satu contoh gambar ini. Kemudian juga bentuk tari-tarian, kursus bahasa Jawa, kursus bahasa Indonesia kita adakan. Ini masyarakat Suriname semua ini yang hadir ini. Kan seperti anak-anak kita juga kan Pak ini. Wajah dan anunya seperti anak-anak kita. Ini di KBRI. Kegiatannya di KBRI. Cuma saat ini pandemi kita adakan latihannya itu secara virtual untuk tari-tarian. Tapi untuk gamelan tidak bisa secara virtual karena memang harus praktek ya. Untuk sementara ini berhenti untuk gamelan. Jadi memang sangat disayangkan ya. Tapi tidak apa-apa, itu memang sudah sesuatu yang harus kita alami, kita harus sabar, kita jalani apa yang saat ini pandemi dengan keterbatasan, tapi kita tetap terus bergerak. Kemudian komunitas Islam di Suriname ini juga cukup besar ya, kurang lebih 16% ya, 16% dari penduduk itu Islam. Itu ada aliran Sunni ya, kalau pakai aliran, terus ada Ahmadiyah, kemudian ada Hanafi juga ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada gambar masjid ya. Yang di atas itu masjid Hindustani ya, Suriname Muslim Associasi, itu contoh-contoh masjid Hindustani. Yang sebelah kanan, sebelah kiri itu masjid masyarakat Jawa yang kiblatnya ke timur, Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu masjid masyarakat Jawa yang kiblatnya ke barat. Jadi di sini masih ada dua kelompok umat Islam yang kiblatnya ada yang ke barat, ada yang ke timur. Nah, perkiraan kami yang ke barat ini adalah meneruskan tradisi Jawa. Kalau di Jawa sholat itu menghadap kiblat, kiblatnya itu ke barat lah. Mungkin ketika beliau tiba di Suriname, ya ketika itu belum ada teknologi kompas seperti saat ini, jadi ya kiblatnya ke barat, melihat matahari terbitnya dari mana itu yang ini. Tapi sudah ada juga masjid yang kiblatnya ke timur. Nah ini dua masjid ini Pak, ini berhadapan-hadapan. Jadi di satu jalan blok ground itu berhadapan-hadapan tuh, satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat. Jadi tinggal kalau kita mau sholat yang menghadap ke timur ya kita ke sebelah itu, kemudian mau sholat asarnya di yang menghadap barat, ya kita tinggal nyebrang gitu misalnya gitu. Jadi ini dan tapi harmoni, hubungan harmoni, tidak ada konflik yang sampai kemudian ini tidak ada ya. Jadi hubungan antar agama di sini sangat harmonis. Masjid ini jumlah masjid yang menghadap ke barat ini juga masih banyak, kurang lebih 50 masjid. Untuk kemudian yang menghadap ke timur itu kurang lebih 62 masjid, jadi hampir separuh-separuh. Kalau masjidnya orang Hindustani umumnya ke timur semua, jadi kiblatnya ke timur. Kemudian ada kegiatan dalam bulan puasa, yaitu biasanya mereka mengadakan kegiatan di KBRI sendiri juga atau di Wisma kita adakan iftar, kemudian ada sholat id di KBRI, dan juga kami sering diundang juga ke masjid-masjid ketika masih sebelum pandemik untuk menyampaikan sambutan ya, kehadiran pokoknya hadir untuk diundang, dan mereka sangat senang kalau KBRI itu hadir. Jadi merasa saudaranya datang dari Indonesia untuk menengok mereka. Nah ini yang gambar nomor 4 ini juga tidak sedikit warga negara Indonesia di sini atau keturunan Jawa di sini yang beragama Katolik atau Kristen Katolik. Lah ini salah satu pastor dan suster, pastor ya atau pendeta ya, Romo itu yang datang dari Palembang ditugaskan ke Suriname untuk menyampaikan dakwah. Nah itu ketika itu berkunjung ke KBRI, lah itu bertemu dengan kami.
Ini ada 3 pastor, mereka sekarang bertugas di Nikeri, jadi salah satu provinsi paling timur, provinsi di barat dari Suriname. Kemudian salah satu misi utama kami, KBRI, yaitu memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, Pak. Jadi warga negara Indonesia di Suriname ini ya, jadi warga negara Indonesia yang bekerja di Suriname, itu berdasarkan catatan KBRI Paramaribo pada 17 April ya, terakhir, yaitu jumlah WNI di Suriname kurang lebih 653 orang, jumlah WNI di Guyana kurang lebih 55 orang. Nah, itu mereka adalah datang dari Indonesia kemudian bekerja di sini. Sebagian besar para WNI berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia, buah kapal di sektor perikanan, kemudian bekerja di sektor kehutanan, kemudian ada tokoh agama, terus tenaga profesional yang bekerja di perminyakan ada, kemudian bekerja di tambang juga ada. Terus kemudian ada pelajar, mungkin tidak banyak, tapi ada, mungkin keluarganya di sini. Kemudian ada WNI yang telah menikah dengan WNA, orang ini, dan ada juga pegawai KBRI Paramaribo. Ini seperti kami, ini salah satu dari 653 orang yang ada di Suriname tadi. Nah, ini contoh gambar ketika pemulangan ya. Yang di atas itu adalah waktu sosialisasi peraturan-peraturan tentang paspor, pelapor diri, dan seterusnya, itu yang gambar sosialisasi. Yang di bawah itu adalah kawan-kawan PMI yang pulang ya, ini ya, yang 17 yang mereka lari ya, mereka meninggalkan tempat kerjanya karena merasa diperlakukan tidak baik, dan itu ditampung oleh KBRI Paramaribo selama 4 bulan. Nah, itu tapi mereka pada akhirnya harus dipulangkan dengan biaya negara karena memang tidak memungkinkan menunggu terus untuk menyelesaikan urusannya. Sampai sekarang urusannya juga dengan perusahaan yang tempat mereka bekerja belum selesai karena paspor mereka ditahan, buku pelaut mereka ditahan, gajinya yang terakhir, yang sisa gaji yang belum dibayarkan ditahan. Nah, itu sangat ini, dan kita tampung, tapi tidak mungkin untuk menunggu terus, kurang baik. Akhirnya dipulangkan atas biaya negara Republik Indonesia tentunya, tapi sementara kasusnya tetap terus kita selesaikan. Kemudian antara Indonesia dan Suriname juga telah ditandatangani persetujuan bebas visa. Bebas visa, jadi orang Indonesia ke Suriname tidak perlu visa, dan orang Suriname ke Indonesia tidak perlu visa. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi selesai, Bapak Ibu bisa berkunjung ke Suriname. Selamat datang, kami sambut dengan baik, dan kalau perlu nanti kami antar ke tempat-tempat konsentrasi masyarakat Jawa di mana mereka tinggal. Jadi ini sangat penting untuk meningkatkan kontak, people to people kontak atau business to business kontak. Jadi fasilitas bebas visa ini telah disetujui, telah ditandatangani dan mulai berlaku tahun 2020 kemarin. Mudah-mudahan ini dapat memfasilitasi meningkatkan people to people kontak antara Indonesia dan Suriname. Sementara demikian dari kami, terima kasih. Nanti tentunya ditanya jawab. Nah, mungkin sebelum tanya jawab kami persilahkan Pak Jo Mustaja. Please Pak Jo Mustaja, monggo ngaturaken dawuh sak dua patah kata, monggo kami persilahkan Pak Jo. Untuk ini. Silakan Pak Jo. Sudah saya bermic. Mustaja, Pak Jo Mustaja, ini Pak Wibi yang di ini. Pak Jo Mustaja masih di mute, masih di mute. Speakernya belum terbuka, Pak Jo Mustaja. Sudah saya buka. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke. Langsung. Tampon. Ya. Jelas. Oke. Langkung rian ya bahasa Indonesia Bapak dan Ibu belum kurang lancar yo. Pakai campur bahasa Indonesia. Masya Allah.
komplimen kanggo Bapak Dubes Punjanto iku kasih informasi sejarah keturunan Indonesia di Suriname. Kalau perbudakan kuli kontrak sampai sekarang jelas, komplit Bapak, komplimen Bapak Dubes, jelas. Saya ingat, nggih lalu kemudian nyuwun idi pangasunipun Bapak dan Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Sunario di keturunan Jawa. Waktu perbudakan kuli kontrak yang saya tegese Mbak Lana dan Mbak dari Indonesia preman itu praya imigrasi tahun 1931 ke Suriname membawa bapak saya. 31 belum. Itu 31 itu perbudakan kulit kontrak free 5 tahun, kontrak 5 tahun. Dulu kulo nomor sekawan dari keluarga besar 12. Laki-lakinya 7, perempuannya 5. Orang tuanya sudah meninggal, Wesipto. Keturunan saking Desa Kalirancang, Kabupaten iku saking Kubumen, wong Ngapak. Turunan Ngapak, Romo Kulo lan Mbak Lanang, Mbak Putri dan Mbak Kakung, nongko Indonesia nggih. Lah, ya lantaran soko Ibu Yudit bertanya, Mas Yu, monggo partisipasi ono online Zoom meeting. Wah, nah meeting ini aku ngerti apa, sejarah apa, hobiku mau musik. Kakaknya menteri, jadi menteri. Dulu kakaknya memang kakak yang barep menteri, sekarang DPR di parlemen, Pak Soeharto, itu sing Bajeng. Yang barep. Panitianya ini. Ya. Terus ke ibunya Sergine Piung kulo lahir Suriname, kulo lahir distrik Nikeri, anu kelompok Suriname kata nang Nikeri. Terus Bapak Dubes nyukani keterangan wow yang jroning presentasinya. Nggih kersane Kang Moko, kulo pun sering-sering waktu saya masih tinggal di Belanda, tugas di Angkatan Darat 30 tahun, sekarang pre-pensiun, wis mulai Suriname, otak-atik Suriname, tapi piye-piye diwolak-walik masih ingat tanah air Indonesia. Ora bisa lali tegese cara Jawa. Jangan nggak bisa lali supados kanggo ngraketake paseduluran. Masih ada keranda di Kalirancang, di Depok juga ada, di Ciputat ya ono, nang Bogor ya ono, nang Amsterdam ya ono, ya nang Suriname ya ono, ada saudara kerabat Mustaja langsung ke Mbak Lanang. Nah, waktu kanggo liwat sejarah nggih, musik seni antara Indonesia dan Suriname, kula nyambung keterangannya Bapak Dubes. Sing paling populer memang Iqbal marhum Pak Didi Kempot. Nanging sing pertama ke Suriname yang kalau masih ingat, yang kalau nggak salah tahun 72 yang pertama the first Indonesian artist dari Solo, pada sana itu Mbak Waljina saking Solo tahun Waljina tahun 17 kali yang kalau mboten salah. Terus yo almarhum Pak Musmulyadi, Pak Isakianto, semua. Yo waktu Mas Didi Kempot pertama ke Suriname, aku masih tinggal di Belanda. Saya ikut yang pertama, yang kedua tahun 96, 97 saya ke Suriname. Alhamdulillah itu sumut Mas Didi lan liya-liyane amarga ing Londo saya waktu tahun
tahun 97 Mas Didi bilang, Mas Yo, buka yayasan. Nah, yayasan apa tuh Mas? Yayasan apa itu? Persatuan Artis dari Tanah Air. Loh, itu kayak militer itu, persatuan. Jadi ganti Yayasan Paguyuban Artis saking Tanah Air. Tak singkat, itu saya pengarsane 10 tahun waktu di Belanda. Mas Didi sering-sering diundang ke Belanda dan ke Suriname. Terus tak singkat, waktu kalau tasik di Belanda, saya ingin sekali itu bergaulan dengan keturunan Jawa, iku yayasan atau iku perkempalan lan yang diundang di Pak Dubes di Den Haag. Saya pun ngalami almarhum Pak Yunus Effendi Habibie, Bapak Johari Uratmangun, dan ya kon Suriname ya saya sing Pak Pujianto lan sing wis retired Pak Supratekno, saya kena ngayojo tasik kerep kontak lan memang mungkin Ibu Yudit mikir loh menawi Mas Yo bisa cerita terhadap hal-hal budaya, hal antara Indonesia Suriname. Nanging insya Allah nggih kula leres nyambung sedikit antara Indonesia Suriname. Pulangane Romo masih asli Indonesia. Jangan sampai saudara Indonesia yang bisa tanggungnya cukup cili ono saudara yang otak gede yo sepisanan sama bapaknya masih hidup tahun 1992 dan temannya Pak Sabar saya sekarang tinggal di Belanda terus bisa tahu itu jalannya dari Amsterdam berangkat ke Jakarta keduanya 94 96 terus lama-lamanya ngerti dalannya ya sudah tahu dalannya nggih Pak lan Ibu. Nah, alhamdulillah masih ada sekarang internet bisa sambungan saudara di Indonesia di Belanda dan di Suriname ya. Sekarang saya partisipasi itu Zoom meetingnya Pak Dubes lantaran Pak Dubes dan Ibu Yudit. Nah, sekarang saya koordinatornya Yayasan Jawa Musik. Rencananya itu sejarahnya lan kanggo promosikan kan musik Jawa nama lan musik Indonesia. Tujuannya di masa depan mau bikin museum di distrik Komowene. Tanahnya sudah dikasih dengan pemerintah Suriname. Mudah-mudahan rencana bisa dilanjutkan dan bisa damel museum kanggo ketinggalannya warisan nenek moyang kita supaya boten ical. Jangan sampai hilang itu ketinggalannya turunan wong Jawa. Nah, menawi wonten pitakonan ada pertanyaan saya bisa nyambung kalau sampai nyambung pun ada penggali ya jangan sampai kamu sak dermo ikut partisipasinya yang jerone Zoom meeting niki Pak dan Ibu monggo. Kalau ada pertanyaan, eneng pitakonan ya, Pak dan Ibu, monggo. Monggo matur nuwun Pak Sunarijo, nika wonten Pak Jono, saged ngintikan Jawi saking Purwokerto. Asam spesian, monggo Pak Jono. Masya Allah, Monggo Pak Jono. Saudara lama, jangan-jangan saudara. Pak Jono, Iwana Asam Pak Sunarijo. Ye, monggo Pak. Assalamualaikum Pak Dubes. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Salam kenal nggih Pak Sunarijo. Sami-sami Pak. Jenengan panggilannya sinten niku Pak Sunarijo napa Pak sinten iki anune? Nah, kalau kasih tahu ya tak kayak sebenarnya bapak kula asli Jawa, sedulurku kabeh kakang jenenge Suwarto, Suratman, Sunaryo.
Niko Sujono, Pak Niko Sujono kula Sujono. nggih Sujono niki Jawi pas niku, Pak. Jawa pas ya memang wong ngapa wong Kalirancang ya kabeh jenenge Sunario. Nggih. Dados Nggih. jenengan lahir nun sewu Pak Sunarjo. Jenengan lahiripun teng Suriname napa teng Indonesia mriki? Kula lahir nang Suriname, distrik Mikeri, ning barat Suriname. Terus kula pindah sinau nang Rondo tahun 75. Terus mlebet tentara, terus sipil, terus kerja nang Angkatan Darat 30 tahun. Sekarang sudah pensiun. Terus balik nang Suriname tahun 2007 saya balik di Suriname sampai sekarang. Nganti sebenarnya aku nang tanah kelahiran nanging di dalam hati masih ingat tanah Jawa. Orang ngerti ora iso ilang iku seneng Jawa tetap. Nah, sering-sering ya nek eneng kelunggaran sing poso ngijabahi aku yo nilai sedulurku kabeh nang Jakarta utawa nang kancane kan nang Solo barang. Oh, gitu. Ngayo cuma. Dados nuwun sewu Pak Sunarjo, jenengan putra-putri pinten niku? Kula boten gadah turunan. Nanging kula saking keluarga besar nomor sekawan saking 12 tiyang sepuh sampun sedo. Oh, gitu. Nggih. Niku sing jaler sepitu lan sing wadon gangsal. Oh, sedereke jenengan niku 12 niki sedaya. Sepranak niku. 12. Kula nomor sekawan. Lah Pak Soeharto sing bajeng biyen dados menteri iku sing bajeng. Sing tuwa dhewe, Kakang Barep. Mau ditranslate Pak Jono, banyak yang nggak ngerti, betul ngertos katanya. Oh, Suriname ini pakai bahasa Suriname ini. Oke, kalau gitu nanti dua bahasa ya. Boleh. Oke, Pak. Pak Sunarjo jadi 12 personel. Nggih. Jenengan yuswanipun pinten seniki Pak Sunarjo? Kula kesane ing Mahapos paringi swidak sekawan. Oh, swidak sekawan. Nggih, 64. Oh, nggih. Nah, 64. Terus pensiunipun umur pinten riko, Pak? Kula pre-pensiun di Belanda 50 tahun, wis 10 tahun wis leren. Oh, nggih. Lah tengah angkatan darat niku. Di sangka Londo, lah kula balik nang Suriname tahun 2007, 2010 saya menjadi policy advisor di Kementerian Dalam Negeri. Terus 5 tahun yang lalu ya policy advisor di Kementerian Tenaga Kerjaan. Saya kira leren, habis ganti pemerintah. Ranganggo, rekanggo, tegese cara Jawa diganti. Nah, nyambut gawe swasta iki. Ya, profesi saya sekarang kan di swasta. Sudah selesai ya. Profesinya Human Resource Management dan Planning. Oke. Matur nuwun Pak Sunarjo. Nanti kita sambung. Pak Dubes, ini informasi saja, kajian ini tidak hanya dari Jamaah Masjid Raya Pondok Indah di Jakarta, tapi di beberapa kota dan beberapa negara. Ini ada beberapa juga pembisnis, bisnis wisata, juga ada beberapa dubes juga masuk tadi melihat di acara ini. Jadi insya Allah ini juga ada pembisnis yang tadi Pak Dubes memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa diekspor ke sana, bahkan diimpor ke sini, mungkin nanti kita bisa kontak langsung ya. Oke, terima kasih. Ini ada juga mau tanya langsung, ngendikan Jawi, ini Pak
namanya Pak Bob ya, Pak Bob Arbas, Pak Bob Arbas, sebelum saya nanti pertanyaan dari chat ya. Silakan Pak Bob Arbas mau bertanya, saya mic. Assalamualaikum Pak Sunarijo. Ya monggo Pak. Pripun kabaripun? Baik. Baik Pak. Alhamdulillah. Kulo asring mengikuti perkembangan sedulur-sedulur sedaya ingkang dateng Suriname saking radio lan TV Garuda. Keleresan kula bisi media kulo. Pak Sunarjo, kulo bergerak dalam bidang pariwisata. Kulo datang ke Kediri, Jawa Timur, Jawa Wetan. Kinten-kinten bab pariwisata menika ingkang dipun betahaken menika selain wilayah Jawa Tengah, umpami Jawa Timur kalian Bali kathah ingkang remen ingkang nomor kalih sedulur-sedulur Jawa ingkang dateng Suriname menawi dateng Indofair menika kan Indofair dipun pameraken kinten-kinten produk menapa nggih Pak ingkang dipun betahaken sederek-sederek kawula ingkang dateng Suriname. Matur suwun Pak Sunarjo, kula Bob Arbas saking Kota Kediri, Jawi Wetan. Bapak Bob, Matur suwun. Kula sami-sami lebih enak kanggo pembalasane kula minta tolong dengan Bapak Dubes yang saged iku nyukani keterangan hal-hal pertanyaan Bapak Bob. Ampun iku liwat Dubes lebih sae nggih. Kula mboten nate ngertos produk-produk kula mboten entrepreneur. Mungkin Pak Dubes saged nyukani keterangan. Pak Bob. Pak Dubes, terima kasih. Dubes saja, silakan Pak Dubes. Matur nuwun. Bahasa Indonesia aja. Kadang-kadang bahasa Jawa. Tapi mengenai wisata untuk Jawa Timur dan Bali, di sini juga banyak masukan untuk masyarakat Suriname juga mencari destinasi wisata selain Jawa Tengah dan jadi saya rasa Bali dan Jawa Timur juga tetap mereka juga menjadi tujuan wisata yang menarik buat wisatawan Suriname. Nah, dalam hal ini juga banyak juga masyarakat Suriname yang masyarakat Jawa, keturunan Jawa yang nenek moyangnya dari itu juga Pak. Jadi saya rasa untuk tempat tujuan wisata saya rasa menarik. Terkait pertanyaan yang kedua, produk-produk yang dapat dipasarkan di Indofair, yang di sini yang sangat produk-produk yang ini adalah batik misalnya Pak, itu sangat populer, kerajinan tangan juga, kemudian produk makanan juga sangat laku, terus kemudian ban itu juga produk-produk kendaraan itu juga laku. Jadi kemarin ditawarkan Indomie, Indomie itu juga laku di Indonesia. Produk-produk Indonesia itu sangat ditunggu sebenarnya, jadi sangat ditunggu oleh pengunjung Indofair. Kalau misalnya ada nanti Indonesia itu dalam berkunjung ke Indofair, itu produk-produk Indonesia itu sangat ditunggu dan laku Pak, biasanya habis. Itu ada dari Pak Budi Warno itu yang senantiasa hadir di Indofair, mengikuti acara Indofair dan benda-bendanya atau produk-produk yang dia habis itu. Ini ada pertanyaan mengenai harga tiket ya Pak, harga tiket dari Belanda kalau misalnya nama Jakarta itu berapa? Jadi kalau kelas ekonomi memang antara waktu ini kadang-kadang peak season mungkin sekitar sampai 2.000, 2.200. Tapi kalau yang low season itu sekitar
bahkan ada yang 1.300. Jadi sangat bervariasi, Pak. Jadi tadi ada yang bertanya mengenai harga tiket. Connectivity-nya biasanya dengan KLM, ya. Tapi juga ada Suriname Airways dari Amsterdam, tapi dari Jakarta ke Amsterdam itu ada Garuda berbagai. Tapi kurang lebih untuk kelas ekonomi itu kalau di sini yang mahal ya ada yang sampai 8.000 dolar, tapi yang untuk ekonomi antara 1.500 sampai 2.500 kadang-kadang ya sampai 2.500 tergantung seasonnya. Saya rasa demikian. Kalau ada lagi tentu kami mohon izin Pak, sebentar. Pak Dubes. Mohon izin Pak Dubes menambahkan. Ya silakan Pak Bob, mungkin belum ke yang lain. Pak Dubes, kalau kami misalnya menyelenggarakan farm trip, family season trip ke Suriname, tiket misalnya kami yang nanggung. Kemudian apakah di sana Pak Dubes bisa memfasilitasi untuk menuju ke tempat-tempat pariwisata yang kira-kira bisa dijual untuk Indonesia, atau sebaliknya, nanti kalau pas di Indofair itu ada pameran, kami bisa memamerkan untuk tempat-tempat wisata di Indonesia. Demikian Pak Dubes, terima kasih. Kebetulan kami bergabung di JWM, Pak, Jaringan Wisata Muhammadiyah, yang anggotanya ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Dubes. Matur nuwun Pak Dwijo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Nah, nanti bisa kita bicarakan Pak. Apakah nanti kalau misalnya tiket di sana yang dapat dilakukan KBRI atau kita berkoordinasi dengan Biro Wisata di sini, nanti kita bisa kerjasamakan. Tapi kita bicarakan detailnya, bisa kita komunikasikan Pak. Nanti di sini ada juga Pak Anggono, staf ekonomi, dan Ibu Yudit yang menangani pariwisata. Nanti bisa kita tindak lanjuti dengan kontak-kontak lebih detail lagi bagaimana kemungkinannya. Saya bisa diatur sebagian yang bisa ini nanti bisa kita atur bagaimana kita bisa dalam batas tertentu KBRI bisa membantu Pak. Terima kasih Pak Dubes. Nanti mungkin kontaknya Mbak Yudit ya, saya share ke teman-teman, kita koordinasikan Mbak Yudit, Pak Bob bisa, mudah-mudahan ya ini memang niat dari acara ini, insya Allah ada silaturahmi yang langsung bisa ada yang ditindaklanjuti itu Pak ya. Ya mudah-mudahan ini mungkin ada yang tanya live lagi ya. Ini Ibu Utari, beliau dari MUI Pak. Beliau dari MUI, kebetulan juga megang untuk dakwah internasional. Silakan Bu Utari, sudah saya open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, salam kenal. Saya teringat di saat saya kuliah di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, jadi di sana itu juga penghafal Al-Quran semua, itu kami mendapat kunjungan rombongan dari Suriname. Banyak puluhan orang, waktu itu saya sudah lupa. Itu dalam rangka kunjungan mereka itu untuk mengetahui terkait dengan teknik menghafal Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, itu terjadi di tahun 1977, waktu kuliah saya. Jadi yang saya ingin tanyakan itu, efek daripada kunjungan itu, bagaimana perkembangan mensyiarkan atau memasyarakatkan Al-Quran di negara ini. Katakanlah di waktu Ramadan begini ini, adakah pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Pak Dubes,
tadi disampaikan bahwa kubah masjid itu ada yang mengarah ke timur, ada yang mengarah ke barat. Dan yang pertanyaan saya, di antara yang mengarah ke timur dan mengarah ke barat itu, mana yang mengarah ke kiblat kita? Demikian Pak Dubes, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Assalamualaikum Sari. warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami jawab Pak Fadian? Ya silakan Pak. Mengenai syiar Al-Quran ya Bu, di sini masyarakat Islam kan banyak. Tentu Al-Quran merupakan bagian yang sangat penting bagi masyarakat Islam. Di sini ada ketika pandemi ini juga diadakan pengajian yang sifatnya online ya, belajar baca ini online. Masjid-masjid tentu mengadakan pelajaran online, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang tentu di sini melakukan satu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik Al-Quran ya Bu. Jadi saya rasa pemasyarakatan Al-Quran di masyarakat Muslim di sini juga tetap berlangsung. Tentu negara dalam hal ini pemerintah negara tidak mengkoordinasi secara ini karena agama ini dianggap satu bagian dari individu kepentingan masyarakat maupun individu sendiri, sehingga memang sangat tergantung pada masjid-masjid, organisasi-organisasi Islam yang ini. Tapi untuk belajar Al-Quran, mereka masjid-masjid tertentu juga melakukan pengajian sesuai dengan keadaan masing-masing. Kedua, mengenai kiblat yang ke barat dan yang ke timur. Nah, ini sebenarnya kalau menurut Kompas, Bu, menurut kiblat Kompas yang teknologi modern ini, yang lebih dekat menghadap kiblat Mekahnya, Ka'bahnya itu adalah yang ke timur. Jadi yang menghadap ke timur itu yang sholatnya menghadap ke timur, bukan masjidnya. Jadi sholatnya yang menghadap ke timur. Nah, itu kiblat ke timur itu yang lebih dekat sesuai teknologi Kompas modern saat ini. Tapi yang ke barat itu pun kalau diurut-urut pada akhirnya juga ketemu juga dengan kiblat ya, dengan Ka'bahnya itu juga ketemu. Nah, sekarang juga mulai bagi masjid-masjid menghadap kiblat pada umumnya mereka melanjutkan tradisi orang tua mereka. Jadi melanjutkan tradisi orang tua mereka dulu ke kiblat, ke kiblatnya ke barat, ya sekarang masih ke barat. Nah, nanti tapi ada juga yang bergeser ya dari kiblat dari ke barat terus kemudian bergerak ke timur, itu juga ada. Jadi tapi kalau secara teknologi Kompas itu yang lebih dekat Mekahnya adalah yang ke timur. Jadi menghadap sholatnya adalah ke timur. Sehingga masjidnya kalau dibangun masjid menghadapnya ke barat, tapi kiblatnya ke timur. Saya rasa demikian Bu untuk sementara. Ya, terima kasih Pak Dubes, terima kasih Pak Fadian. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini nanti tim kami ini mohon maaf tadi di chat agak hilang, nanti Pak Agung tolong bacakan ya sebelum nanti ke yang chat. Ini ada Pak Zainur Umar. Pak Zainur Umar sudah resen, mungkin bisa bertanya kepada teman-teman di Suriname. Ya, terima kasih Pak Dian. Salam kenal Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes banyak cerita mengenai budaya dan sosialnya. Ini untuk perdagangan. Kami tertarik dengan Indofair ya Pak ya. Indofair ini bisa kapan waktunya, bisa nggak selaraskan dengan pasar tong-tong di Belanda? Karena tiap tahun di Belanda itu ada pameran pasar tong-tong ya, di mana orang Indonesia juga sering ikut di pasar tong-tong itu mempromosikan barang-barang Indonesia. Nah, bisa nggak diselaraskan waktunya setelah pasar tong-tong, katakanlah seminggu kemudian atau 2 hari kemudian, kami atau kita bisa melanjutkan di Indofair.
Ini sangat menarik ini saya dengar tadi. Itu saja Pak Dubes, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk Indofair di Suriname, di Paramaribo ini biasanya kita adakan pada bulan September. Jadi akhir-akhir September, minggu ketiga, keempat September atau awal Oktober. Dengan pertimbangan pada bulan itu pelajar Suriname pada libur. Jadi hari libur dan sehingga itu merupakan acara keluarga ini, dan biasanya tanggalnya adalah tanggal-tanggal akhir, di mana kita paskan dengan tanggal gajian masyarakat Suriname. Nah, jadi itu yang September, Pak. Nah, nanti untuk apakah bisa disamakan dengan pasar tongtong, itu bisa kita lihat nanti jadwal masyarakat pasar tongtong ini kapan, dan kalau memang ini untuk menarik kehadiran peserta dari Indonesia, itu bisa kita pertimbangkan. Tapi memang kita pastikan tongtong itu biasanya diadakan di bulan apa dan tanggal berapa, jadi bisa kita sesuaikan. Tapi untuk di Suriname ini sudah beberapa kali pertimbangannya biasanya pengadaan adalah di akhir bulan September. Sehingga mempaskan waktunya dengan hari libur di Suriname. Kemudian kami tadi ada pertanyaan di chat, apakah ada universitas yang khusus untuk orang Jawa? Nah, ini dapat kami sampaikan bahwa universitas di sini hanya ada satu, ya, Universitas Adekus itu umum, dan sejauh ini kami belum mengetahui lembaga pendidikan yang khusus untuk masyarakat Jawa. Jadi semua pendidikan baik SD, SMP, SMA itu pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pak. Ini yang kami tahu. Jadi yang khusus Jawa, apalagi universitas itu belum ada, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dubes. Biasanya pasar tongtong itu mendekati pameran Keukenhof di Belanda itu, pameran tulip ya, sekitar Mei April kalau nggak salah itu. Dulu sih kira-kira Mei itu. Nah itu aja Pak Dubes, kalau bisa disatukan, banyak loh pengusaha Indonesia yang selalu ikut pasar tongtong ini di Belanda. Ya, secara historik memang sebaiknya setelah dari tongtong langsung ke pasar Indofair. Ya, terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak atas masukannya. Ini dapat kami pertimbangkan dengan sungguh-sungguh masukan dari Bapak ini, kemungkinan di back to back kan antara pasar tongtong dengan Indofair. Memang untuk tahun 2020 dan 2021 ini untuk sementara belum dapat diadakan Pak karena pandemi COVID. Masukan dari Bapak ini akan kami pertimbangkan dengan baik untuk kemungkinan diadakan Indofair bersamaan atau back dengan pasar tongtong di Belanda. Terima kasih banyak Pak. Iya, untuk promosi juga Bapak bisa ikut promosinya tongtong Pak, ya, karena tongtong itu cukup populer di Indonesia itu untuk pengusaha tradisional Indonesia. Terima kasih Pak. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak Zainir Umar. Terima kasih nih Festival Tongtong ya. Ini jamaah di sini ada Mbak Ninis. Beliau rutin ke acara festival tongtong di Belanda nih. Katanya jangan bilang-bilang malu. Ini artis juga. Ini Mbak Ninis sering ke Belanda juga, ada di jamaah kita. Oke, ini Pak Sony tanya di chat. Ini kita open mic aja Pak Sony ya, biar bisa tanya langsung Pak Dubes dan timnya. Silakan Pak Sony. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes yang saya hormati dan tim, perkenalkan saya Sony. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Pertama adalah di Jakarta sekarang ini jam 8, setengah 9 pagi. Kalau di Suriname jam berapa ya Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya membaca iklimnya tropis, berarti seperti di Indonesia ya, hanya panas dan hujan saja cuacanya. Yang ketiga,
berarti Suriname itu merdeka dari jajahan Belanda ya, makanya didominasi oleh Belanda. Yang keempat, saya cerita bahwasanya saya ini dulu bekerja di oil company di perusahaan Chevron Pacific Indonesia. Dulu namanya adalah Caltex. Ya, mungkin Bapak pernah dengar ya, perminyakan. Seingat saya di tahun 80-an itu lumayan banyak teman-teman saya yang orang Suriname. Mereka Bapak Paguyuban, bahkan ada Paguyubannya dari Suriname, bahasanya juga seperti tadi Pak Sunario gitu, bahasa Jawa campur bahasa-bahasa yang saya juga agak asing dengernya karena mungkin bahasa Suriname. Tapi kemudian tahun 90-an karena berjalannya waktu, lama-lama mereka banyak yang pensiun sehingga komunitasnya juga berkurang. Bahkan mungkin sekarang sudah nggak ada ya, tinggal anak-anaknya saja yang sudah tidak bisa lagi ya, dibilang Suriname karena udah nggak bisa berbahasa Suriname lagi. Itu aja Pak yang saya mau sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Fadian. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertama mengenai Suriname sekarang jam berapa? Sekarang di Suriname itu pukul setengah 11 Pak, setengah 11 malam. Jadi 22.37 malam. Nah, perbedaannya itu 10 jam dengan Jakarta. Dengan Indonesia Barat itu 10 jam. Jadi kalau kami menghitungnya paling gampang perbedaan 10 jam. Jadi tinggal paling gampang jam Jakarta Indonesia katakanlah jam 8 tambah 2 tapi dibalik. Kalau Jakarta pagi sini malam. Jakarta siang di Madu malam tapi jamnya ditambah 2 jam. Itu paling mudah bagi kami ya untuk bisa mengetahui. Tapi saat ini di Suriname adalah jam setengah 11. Jadi jam 22.37 menit ya. Kemudian iklim di Suriname memang betul iklim tropis, jadi tidak ada musim dingin Pak di sini. Di sini hanya ada musim hujan dan musim kering, dan musim hujannya ini ada musim hujan yang sangat lebat dan ada musim hujan yang ringan. Gitu. Tapi intinya tidak ada musim dingin, semua musim. Buah-buahan juga di sini ada buah rambutan, buah manggis, buah itu juga ada hampir sama. Kelapa juga ada. Kemudian Suriname ini betul memang merdeka dari Belanda karena Suriname ini merupakan jajahan Belanda. Jadi kalau dulu istilahnya Dutch Guyana, jadi Guyana Belanda. Di sini itu Guyana ada 3, jadi Guyana Prancis yang masih sekarang menjadi wilayah di wilayah luar lautan Prancis. Itu Guyana Prancis di timur Suriname. Suriname ini adalah Belanda, sekarang menjadi Suriname, dan kemudian ada Guyana Inggris yang sekarang menjadi Guyana merdeka, jadi merdeka Guyana. Yang belum merdeka atau yang tidak, yang masih di bawah Prancis itu adalah Guyana Prancis. Tapi yang Belanda ini, Suriname ini betul merupakan jajahan Belanda, jadi Guyana Belanda. Kemudian mengenai tadi informasi di mengenai paguyuban orang Jawa waktu bekerja di Caltex. Mungkin saja Pak, tapi untuk saat ini memang sejauh mana masyarakat Suriname ini bekerja di industri itu kita belum memiliki data yang tepat. Tapi bahwa Suriname ini memiliki sumber minyak ya, sumber minyak yang sangat besar cadangannya di lepas pantai. Dan ini mulai tahap eksplorasi. Nanti saya rasa dengan sudah dieksplorasinya, sudah dieksploitasinya tambang minyak ini, nanti kalau sudah berproduksi, saya rasa akan banyak juga tenaga Suriname yang diserap di daerah itu, dan diharapkan juga masyarakat keturunan Jawa bisa terlibat dan ikut menikmati itu. Saat ini yang masuk melakukan penelitian atau eksplorasi di Suriname ini adalah Total, Prancis, kemudian Apache, Amerika, dan juga State Oil perusahaan Suriname sendiri. Tapi ini cadangannya besar dan kemungkinan 5 tahun mendatang sudah berproduksi. Saya rasa demikian dari kami untuk sementara ini. Kalau ada lagi kami masih. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Dubes nih, sudah nggak kerasa nih 1,5 jam, masih ada waktu nih Pak Dubes.
Pokoknya kalau memang masih ada nih kami siap. Oh, Ini siap. weekend Oke. Pak kami. Ya, terima kasih nih Bu Yudit yang menjawab langsung ya di chat ini. Untuk yang di chat mungkin kalau sudah terjawab oleh Bu Yudit mungkin bisa baca. Ini kembali di live mau tanya, saya open video Pak Hendar Asmara, silakan Pak kalau mau bertanya kepada Bapak Dubes. Terima kasih. Terima kasih. Jelas suara saya? Jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes. Salam kenal, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya hanya ingin bertanya tadi kepada Pak Sunario Mustajab ya. Tadi kalau tidak salah dengar saya, katanya dia punya saudara di daerah Ciputat, Jakarta. Nah, daerah Ciputat, Jakarta. Kalau itu betul, barangkali saya kalau boleh bisa mengetahui datanya di Ciputatnya itu di jalan apa, teleponnya berapa gitu, dan pokoknya alamatnya begitu. Jadi saya barangkali bisa silaturahim karena lokasi saya itu dekat Ciputat begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mustajab. Ya, matur nuwun Bapak Dubes. Nanti saya kasih HP nomornya ya Mbak Muri yang tempat di Jakarta bisa sampaikan dengan yang bertanya itu Bapak tadi. Nanti saya kasih Ibu Yudi ya. Ya, matur nuwun. Sampaikan. Oke, sami-sami Pak. Insyaallah. Baik, nanti kami fasilitasi Pak. Nanti kalau disampaikan melalui Bu Yudit, nanti akan kami sampaikan nanti melalui Pak Fadian juga, atau melalui Facebook nanti dapat kita pajang di Facebook. Facebooknya Pak. Barangkali bisa ke Pak Fadian. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Fadian. Terima kasih Pak Dubes. Pak Jono mungkin Pak Fadian masih di luar. Pak Jono bisa langsung. Pak Asril, silakan Pak Asril. Assalamualaikum, Bes. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Saya Asril Pak Dubes. Ya Pak Asril siap. Nih. Saya bagian dakwah Masjid Raya Pondok Indah. Baik. Bagaimana perkembangan Islam di Suriname? Lalu yang kedua, setiap hari selama bulan Ramadan mengadakan pengajian dari jam 5.30 sampai jam 7. Insya Allah nanti kami akan undang Pak Dubes. Mudah-mudahan Pak Dubes bisa di pengajian kami. Terima kasih atas arahannya dan kesediaannya untuk mengikuti pengajian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asril atas informasinya terkait dengan perkembangan Islam Suriname. Tentu perkembangannya juga cukup baik. Banyak aliran tentunya ya, ada yang Wali Songo juga Pak, Islam Wali Songo itu ada yang kalau anunya Suni ya, aliran Suni. Nggak bisa internetnya merah nih di rumah wifi. Jadi perkembangan Islam di Suriname cukup baik. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi, negara Suriname ini tidak mengatur kehidupan beragama
kelompok ini sehingga perkembangan itu diatur oleh masing-masing agama atau komunitas agama setempat. Untuk Islam sendiri banyak kemajuan juga. Jadi setiap bulan, biasanya setiap bulan Ramadan ini kita KBRI itu diundang oleh sebagian atau sejumlah masjid di Suriname ini, Pak. Namun selama pandemi ini memang kita tidak bisa melakukan kegiatan itu. Jadi semua dibatasi, semua membatasi diri juga. Jadi 2 tahun ini, dua Ramadan ini kegiatan itu berhenti, Pak. Untuk yang sifatnya kami diundang dan kami menghadiri acara iftar ya, buka puasa bersama dan juga sholat tarawih itu ini. Jadi kalau bulan puasa rame, Pak. Bulan puasa itu juga masing-masing masjid setiap selama 1 bulan melakukan kegiatan sholat tarawih bersama. Itu yang dalam situasi normal ya. Kemudian terkait dengan pengajian rencana Bapak, ya insya Allah kami bergabung. Silahkan Pak, nanti juga akan kami undang juga masjid-masjid di sini. Sekiranya mereka ingin bergabung, nanti kami siap mengikuti pengajian ini jika memang waktunya memungkinkan dan bertepatan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan kedinasan. Insya Allah kami juga akan perhatikan ini, undangan ini, dan juga kami sebarkan kepada keluarga besar KBRI Paramaribo juga, Pak, untuk terkait dengan undangan pengajian ini dan juga masyarakat Islam di sini. Mungkin demikian, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak, Pak Dubes. Terima kasih Pak Asril. Mohon maaf nih, saya terputus pakai device yang lain. Ini tadi WiFi di area saya mati. Demikian Pak Dubes, memang kami kajian Ramadan ini hampir tiap hari ya. Tiap hari, bukan hampir tiap hari. Terus ada beberapa kajian-kajian yang bisa kita kerjasamakan dengan teman-teman di Suriname ini. Saya nggak melihat lagi ada pertanyaan. Pak Agung bisa dibantu gitu? Sebentar, ada di chat, kolom chat, bertanya tentang bendera dari Suriname. Itu ada lambang pekan olahraganya ya Pak Dubes ya. Kemudian apakah ada istilah mudik untuk komunitas Jawa di Suriname? Apa bisa didengar pertanyaan? Saya ulangi, ada pertanyaan dari Ibu Anissa. Mohon infonya apakah ada juga istilah mudik untuk komunitas Jawa di Suriname. Kemudian Baik, untuk Pak. Baik, jadi untuk istilah mudik sendiri kami belum mengenal, Pak, karena umumnya Suriname itu sebagian terbesar itu tinggal di Paramaribo. Jadi tinggal di kota Paramaribo. Jadi kurang lebih 60% penduduk Suriname itu tinggal di Paramaribo. Jadi penduduk Suriname itu kurang lebih 560 juta. Jadi yang kurang lebih 560 ribu. Yang kurang lebih 300 ribu itu tinggal di Paramaribo, sehingga pergerakan penduduk tidak terlalu banyak antara satu daerah ke daerah yang lain. Sementara di daerah-daerah di provinsi lain itu umumnya masyarakat Marun yang tinggal, jadi masyarakat kulit hitam yang mereka tidak mengenal mudik ya, tidak mengenal mudik. Tapi untuk masyarakat Jawa sendiri yang Muslim di sini, sejauh ini kami belum mengetahui istilah mudik di Suriname. Tapi kurang tahu Pak Jo barangkali bisa menjawab atau dapat memberikan informasi terkait istilah mudik. Mudik ini Pak di Jakarta di Indonesia budaya pulang kampung pada menjelang Idul Fitri. Nah, itu Pak, jadi mungkin Pak Mustajab barangkali. Tapi sejauh yang kami amati tidak Pak, karena apa? Di Suriname ini sebagian terbesar penduduknya tinggal di Paramaribo, dan Paramaribo ini juga kota yang tidak terlalu luas ya, sehingga pergerakan itu bisa dilakukan tidak hanya pada waktu Lebaran, tapi mungkin silaturahmi pada Lebaran biasanya pada masjid juga diselenggarakan Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Dubes atas jawabannya. Ini juga di chat langsung ada yang langsung berhalo-halo ya, Ibu
Bu Kusmaning, langsung salam-salaman dari Ibu Kusmaning Rahayu. Salam kembali untuk Ibu Rika. Nah, ini juga alhamdulillah dengan acara ini kita bisa menyambung lagi silaturahmi dengan teman-teman yang lainnya. Ini sudah hampir dua jam ya kita ya. Pak Agung coba masih bisa lihat atau teman-teman masih ada yang mau bertanya live di sini? Belum bisa lihat secara keseluruhan. Ibu Setiawati Arifin, silakan Bu, sudah saya unmute. Bu, bisa dibantu Pak Agung, Bu Setiawati Arifin. Silakan Bu, sudah kami unmute. Mungkin ada kesulitan ya. Yang lain saya tidak bisa melihat ada yang unmute di situ. Oke. Izin Pak Fadian. Silakan. Ini dari Pak. Oh. Assalamualaikum. Baik. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Dubes, terima kasih banyak ini saya berkesempatan bertemu. Kebetulan saya ini mantan ya Pak, pensiunan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Satu saja pertanyaan yang ingin saya sampaikan, bagaimana Pak di sana peranan perempuan dan perlindungan anak di Suriname ini? Karena saya tertarik sekali, karena kalau di Indonesia kan kita sedang menggebu-gebu ya, meningkatkan kualitas hidup perempuan, meningkatkan peranan perempuan dan lain-lain, dan juga perlindungan dan tumbuh kembang. Terima kasih Pak Dubes, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Setiawati atas pertanyaannya terkait bagaimana peran perempuan di Suriname. Kalau dari katakanlah dari pejabat-pejabat yang muncul ya, dari pejabat menteri yang muncul itu perempuan cukup maju Bu di sini. Jadi pada periode kabinet yang lalu Menteri Luar Negerinya adalah perempuan. Ibu Ildis, yaitu sahabatnya Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita. Pada saat ini Menteri Luar Negeri laki-laki, tapi Menteri Pertahanan perempuan. Jadi cukup luar biasa. Bagus ya, hebat. Ya, Menteri Pertahanan perempuan. Jadi cukup maju perempuan. Jadi kami tidak melihat ada sebuah diskriminasi atau sebuah dominasi dari kaum laki-laki dalam tataran pemerintahan ya. Saya rasa, dan juga parlemen. Jadi anggota parlemen perempuannya juga cukup besar. Proporsinya mesti kami pastikan berapa, tapi cukup besar juga parlemen. Tapi ketika kunjungan parlemen periode yang lalu itu ketua parlemennya perempuan. Jadi ketua parlemennya ibu itu perempuan. Itu periode yang lalu ya, periode sebelum pemilu 2020 itu ketua parlemennya adalah perempuan. Jadi dari situ cukup penting. Artinya peran perempuan cukup maju. Terkait dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sendiri, di sini cukup mendapatkan perhatian. Ini kembali yang kami kenal ya, First Lady yang dulu dan juga First Lady yang sekarang, itu juga kegiatan di dalam pemberdayaan perempuan cukup maju. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang mengupayakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks pelatihan, yaitu penampilan. Jadi cukup maju Pak, menurut pengamatan kami ya sejauh ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Nanti Ya, kalau perlu bisa ya. Kesetaraan gender sudah terimplementasi ya Pak ya, sudah ada kesetaraan gender. Oke, baik. Mungkin sudah, kalau sudah. Pak Fadian? Pak Fadian?
terputus sepertinya Pak. Baik, sebentar. Baik, kalau sekiranya tidak masih ada waktu, kalau memang berminat, ini ada satu video yang kami buat tahun lalu yang memperlihatkan masjid yang ngiblat ke kanan dan yang ngiblat ke barat dan ngiblat ke timur, yang berdekatan itu bisa kami tunjukkan kalau memang masih kawan-kawan di Jakarta boleh Bapak, terima kasih, boleh silakan Bapak. Baik, silakan Bu Yudi. Sepertinya ada gangguan teknis, Pak. Ada gangguan teknis. Mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Ada gangguan teknis. Mohon maaf, ini ada saya yang on off mungkin juga saya tahu ada di mana. Pak Dubes bisa dengar saya? Teman-teman dengar? Gangguan teknis, kami tidak bisa memutar, artinya video yang diputar di sini tidak masuk di dalam screen utama, jadi mohon maaf, saya rasa kita batalkan untuk pemutaran video ini. Mungkin pada kesempatan yang lain yang dapat kita lakukan. Demikian Pak Fadian. Oke, baik Pak, mohon maaf, kami juga ini di tempat saya malah wifi-nya down juga. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena memang sudah waktu juga Pak, terima kasih atas acaranya, waktunya, tengah malam di sana, dan nanti ini banyak pertanyaan dan pernyataan apa yang bisa kita laksanakan bersama antara Indonesia dengan tempatnya Bapak. Nanti saya lewat Mbak Yudit ya, untuk kita bisa komunikasi bersama. Mungkin kalau tidak ada lagi, terima kasih sekali lagi, kita tutup acara ini. Mungkin Bapak Dubes bisa closing statement dari Bapak, sepatah dua patah kata untuk kami dan untuk acara kami, ada masukan atau bagaimana? Silakan Pak Dubes, sebelum kami tutup. Baik, terima kasih Pak Fadian. Ini satu acara yang baik, kami menyambut baik acara seperti ini sehingga terjalin silaturahmi antara Suriname dan Indonesia, dan di antara kita semua saling bertukar informasi, dan kami sangat menghargai, mengapresiasi tadi respon dari para peserta di video conference ini. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, khususnya yang lewat chat, nanti dapat kami teruskan. Kebetulan kami juga dibantu tadi oleh Ibu Yudi dan juga kawan kami Pak Anggorono Nur Cahyo, kami lihat juga menjawab lewat chat pertanyaan yang terkait dengan ekonomi maupun kegiatan-kegiatan lain. Nah, sekiranya belum semua terjawab, tentu nanti kami akan tindak lanjuti. Nanti Bu Yudit bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Fadian dan juga tim di sana bagaimana sebaiknya menangani. Tapi kami mengapresiasi Pak, terima kasih atas penyelenggaraan acara ini. Jadi kita saling bertukar informasi, saling bertukar pengalaman, dan mudah-mudahan tur online ini dapat bermanfaat, membawa faedah
bagi kita semua peserta ini. Terima kasih dan salam untuk semuanya dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes, untuk teman-teman di sini juga Pak Dubes. Pekan depan kita ditunggu di Panama, kemudian juga nanti di Bogota, terus teman-teman di Bangladesh juga sudah menunggu, mohon doanya supaya program ini lancar Pak Dubes, kita bisa bersilaturahmi terutama dengan sahabat-sahabat kami di Suriname. Luar biasa ini persiapannya dengan Pak Dubes, kami ucapkan terima kasih. Begitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan open mic kalau teman-teman mau. Terima kasih.